Hari ini Mijile Family kedatangan teman, seorang petarung yang baru aja dapat sabuk juara MMA kelas apa bang? F1 juara baru featherweight Worldwide MMA. Bang Efraim Ginting. Kemarin tanggal berapa ya? Kemarin tanggal 19. Tanggal 19 Maret kan? Iya. Itu seru. Baca. Seru. Yang ini kemarin yang lawan terakhir AFC Puding. Jadi salah satu alasan kami mengundang abang kita ini, jadi waktu kemarin itu waktu match beliau pakai soundtrack entrance itu pakai lagu kita dari Mijile Family, lagu oleh-oleh. Sebenarnya bukan gitu juga bro. Jadi Sebenarnya kita ini kan berkawan, ya kan? oke. Aku mau meluruskan nih. Oke siap. Kita ini kan berkawan. Oke. Jadi enaknya berkawan itu kan saling support ya kan? Iya betul. Maksudnya abang ini kan mau bertanding untuk maksudnya melengkapi pertandingan itu. Kita sebenarnya kan lengkap aja kemarin itu. Iya betul. Dia nggak punya lagu untuk masuk, ya kita lengkapi. Maksudnya kan gitu. Itu aja. Jadi kita udah lama kenal sama abang ini. Kemarin kita support lewat lagu yang berjudul Oleh-oleh, ada di YouTube-nya Mijile Family juga. Featuring sama Intan kan? Iya. Wih, apa nih? Kenapa terputar? Satu kebanggaan juga untuk Mijile Family. Iya. Bisa diputarkan di Oktagon. Sebenarnya dulu kan mau sebelumnya itu kan. Lo betul ya kan? Lo betul. Kemarin itu sebelumnya. Jadi aku mau nanya nih sama Bang Efraim ini kan. Jadi mulai kamu menggeluti bidang lu ini mulai dari kapan? Kalau dari awal itu bang, aku ikut bela diri pertama itu. Pertama kali lah kamu jatuh cinta sama bela diri, kemarin. Aku Gue ini tinju-tinjuan ceritakan dari awal ya. Dulu pas umur 5 tahun, pertama dikenalkan sama pelatihku nasional Barus, mamaku juga. Mama juga di Desa Paribun, Kecamatan Bogor. Kalibu gitu ya? Kalibu. Pas aku umur 5 tahun, itu pas ada PA perkebunan jabu-jabu terhadap itu. Di rumah? Masih di Paribun itu, Oh. tapi bukan di tempat kami itu. Itu masih ingat kalau pas ada acara gereja gitu kumpul, pas malam dibilangnya, kamu besok ikut sama aku aja latihan, katanya. Sama mama aja nanti ikut latihan, daripada di sini kamu main nggak tahu ngapain gitu. Itulah pertama kali. Jangan aja. Umur 5 tahun. Itu Berarti kan gue kayaknya ditengok, ini main-main parah ini. Ini udah Mungkin lah. Atau cuma ada kamu dulu main-main apa itu maksudnya? Enggak. Daripada main-main gitu, maksudnya main-main apa gitu? Umur 5 tahun udah banyak orang ngomong begini daripada dia. Atau cuma ada, atau memang kamu kuliah orang itu kamu coba ini. kan aku sama abang itu cuma beda 2 tahun. Kan kalau Jadi biasa apa kamu dulu sama biasa gitu bang, berantem apa gitu. Biasa, seni biasa. Seni dan dia kan, seni berantem ya bang. Diajak latihan, ujung-ujungnya memang abangku juga ikut. Kalau di keluarga besar itu, keluarga mama itulah dari opung semua. Kalau olahraga gulat dibilang itu udah nggak tabu lagi, udah. Oh. Karena pelatih di Karo juga mamaku sendiri gitu. Pasti kami semua anak-anaknya beberapa semua diajaknya semua, walaupun nggak sampai tingkat nasional gitu. Seenggaknya udah pernah tanding gitu. Udah pernah tanding entah tingkat daerah, provinsi gitu udah pasti pernah. Makanya kalau di keluarga itu udah nggak asing lagi olahraga gulat. Mulai dari situ umur 5 tahun baru sampai masuk SD itu dulu semua banyak yang coba. Kayak sepak bola udah pernah coba tapi Main bola juga. olahraga per grup itu kurang aku suka tapi kurang bisa udah lagi gitu. Tapi Kurang menarik lah ya. Kurang berekspresikan diri ya. kayak Passionnya nggak di sini. Passionnya nggak di situ. karena mungkin aku bisa di olahraga perorangan gitu, kayak coba karate, kayak silat udah pernah juga coba, udah banyak dulu dicoba tapi ujung-ujungnya balik lagi ke gulat pas fokus di gulat ini pas SMP. SMP. Masuk SMP tanding se Sumatera Utara baru kelas 3 ada seleksi masuk sekolah olahraga PPLB. Kelas 3 aku pindah masuk sekolah olahraga sampai tamat SMA. Nah, mulai dari situ masuk dari kuliah itu masih fokus di gulat terus bang.
ikuti kejuaraan nasional gitu, kejurnas. Dari SMP udah kejurnas juga terus ya Bang? Udah Bang, udah dari SMP udah ikut kejurnas. Terus pas SMA masuk lagi aku dulu SMA di SMA Negeri 15 Medan. Oh, SMA Negeri 15. Iya. Tamat dari situ masuk ke Unimed jurusan olahraga. Satu alma mater kita. Oh iya sama. Satu alma mater kita. Beda gedung aja. Beda gedung satu kampus ya. Satu kampus. Nah, terus Bang? Nah, dari situ masuk lagi itu masih gulat terus Bang. Gulat terus. Tapi pas masih fokus di gulat seling-selingnya ada juga aku ikut judo gitu. Olahraga yang lain yang masih sejalan sama gulat. Iya. Masih ikuti. Kalau ikut MMA ini pas kuliah juga semester akhir. Karate pernah nggak? Oh, Karate dulu pas masih Taekwondo gitu lah ya. Kalau taekwondo latihan tapi nggak pakai seragam, tapi memang dilatih sama Oh, berarti taekwondo gitu. Udah sempat juga dulu semua. Masuk MMA pas semester akhir itu setahun gitu Bang. Bujuk orang tua biar masuk. Ekstra lah meyakinkan ya. Iya, setahun. Nah, diras bapak kayak mana meyakinkan. Tapi kalau misalnya nggak tabu lagi ngambil kalian di keluarga bulan, apa nggak dikasih? Alasannya itu? Kan kalau di gulat itu Maksudnya kan kamu udah seringnya gitu kan pulang baru tanding bocor-bocor gitu kan, iya nggak? Iya kan? Iya kan? Maksudnya Sering. tahu kan sering gitu kan, terus ada besok mana kusukan enggak ada kayak gitu, mana alunan enggak ada kayak, maksudnya kenapa kok jadi MMA jadi kayak nggak dikasih gitu? kalau di gulat pun dulu mama sama bapak itu nontonnya takut gitu Bang. Wah. Kalau mama itu ingat aku ada kejuaraan kami Sertanah Karo pas aku masih kecil. Aku bilang sama mak datang kamu nanti ya ada pertandingan kami. Ini antar kawan aja Bang. Namanya Sertanah Karo kan kenalnya aku Iya. kawan itu. Itu juga dari mata gitu ya, itu juga anak keling. Mama itu udah datang sampai tempat tanding. Itu kami tanding di Jambu. Oh, di Jambu. Di Sesbaju. Oh. Dulu. Udah datang dia ditengoknya rame orang, tengoknya orang udah banting-bantingan habis itu pulang dia. Jatahan Sebelum main. Sebelum mau main nyampe rumah ini udah siap tanding, aku udah menang gitu. Kok nggak datang aku tadi nonton aku tanding gitu. Udah nyampe aku tadi, aku tengok orang banting-bantingan nggak ada, undang aku udah. Kalau mama itu pernah dia datang pas aku tanding di Bandung, baru itulah selama aku ikut bulan baru itu dia nengok tanding. Itu event apa itu? PON Oh tahun? 2016 Bang. Oh, berarti dari Tanah Karo langsung ke Bandung gitu. Iya, sama kakak juga sama orang. Terus itu kayak mana responnya? Iya. Kalau dibilangnya dia nggak takut, tapi kan dari mukanya kan nggak Puncak gitu ya, apa komentar gitu ya. Iya. Maksudnya waktu MMA itu alasannya kayak mana? Aku nggak ngasih gitu. Maksudnya kan kamu bilang nih kan, aku mau ikut MMA gitu kan. Iya. Terterus silakan main gue gitu kan. Iya, aku bilang aku mau ikut audisi MMA di Jakarta. Aku bilang itu MMA kayak mana katanya. Dia sama kayak gulat aku bilang. Kalau sama kayak gulat kan bagusan gulat aja gitu. Itulah kan dia nggak tahu MMA itu nggak pertama aku bilang langsung itu bisa pukul kayak tarung bebas gitu. Kamu tengok aja nanti di YouTube itu nggak apa-apa gitu. Ya kayak mana namanya orang tua dari kampung kayak mana yang itu kata itulah terakhir menjelaskan juga itu mak olahraga bebas bisa ditendang tapi enggaknya sampai mati gitu. Itulah mulai situ udah takut dia Bang karena di gulat aja dia takut apalagi tarung bebas gitu. Makanya setahun aku itu dipatok aja orang berantem gitu kan. makanya setahun aku bujuk nggak dikasih juga. Terus aku kayak mana namanya udah hobi udah dari dalam memang mau gitu Bang. Udah Harus gitu kata gitu. ada aku tanding bulat kan dapat bonus uang itu suruh Pak pegang uang pin ya nanti ada aku perlu nanti minta dulu. Dia nggak tahu itu aku kumpulin untuk ikut audisi gitu. Untuk mau pencapaian. Iya, mau Dikira ini kan pesawat. paling kan ini mau beli kereta gitu, paling mau beli apa gitu. Gimana anak gue yang rasanya gitu. Terus Udah mau dekat audisi 3 hari sebelum audisi itu aku bilang kamu tahu uang tadi gitulah ya. minta uang tadi Pak aku ada mau aku bilang itu ada mau beli gitu. Kan beli tiket juga. Beli tiket dia. Nggak mau bilang. Betul. Itu sedikit ya kalau agak ngomong gitu. Ada mau beli aku bilang. Itu pas di kampung. Aku ke Medan, aku bawa uang itu, aku bilang
aku nggak perlu nanti kalian kasih, aku tetap berangkat gue. Uang tiket udah ada gue. Yang penting aku udah izin mau kalian kasih sama enggak, yang penting aku udah ngomong sama kalian dulu. Itulah terakhir pas aku udah audisi lolos, kutunjukin video aku di situ, dibilang ya betulnya ini katanya itu sebelum berangkat untuk disuruh aku minta izin sama mama aku dulu. Karena aku sering cerita apa gitu sama mama udah, ada yang ngapain kecil itu dia udah bilang sama mama udah dulu gitu. Dia bilang kayak mana mau bisa mama, aku bilang mama pun mau nengok aku latihan kayak mana. Itu tuh latihan aja terlang gitu. Dia serius apa enggak gitu, tengok aku serius apa semua. Terus di mama juga yang pelatihku dulu, mama nasional juga, dia terus dukung apapun yang kamu buat, yang penting positif. Semua keluarga itu pasti dukung gitu. Itulah pas aku ke Jakarta untuk fight pertama, tanding pertama, mama udah Contoh, dia datang ke sana, sama kami berangkat ke sana. mendampingi lah ya. Iya, mendampingi sebagai corner gitu. Corner. Kan dulu masih bisa 3 corner ke oktagon, mama udahlah 1. Terus pelatih sama abang atasanku. Itu pun orang itu takut juga bang. Tapi karena ditengoknya aku main pertama itu, puji Tuhan bagus juga. Iya. Nggak ada kenapa-apa, cepat juga di ronde pertama udah selesai. Mulai situ orang itu udah yakin gitu. Walaupun tetap takut juga mukanya pucat. Aku ada juga yang perasaan memikirkan yang luar. Kalau kena hantam nanti aku kayak mana orang yang di luar yang keluar galak gitu. Perasaan orang itu gitu. Ada juga kayak gitu. Nah, sampai sekarang lah udah didukung. Sekarang udah sekolah. Sekarang udah Walaupun juga kalau nonton itu takut juga masih. Kalau dari langsung. Berarti nonton nggak pernah gitu. Nah kalau nonton di Yang paling yang match itu lah ya. kalau yang live ini udah berapa kali ditonton orang itu lah. Tapi tetap takut juga, sempat dibilang itu kalau mama Andri nonton dibungkus teh susu itu pastinya nggak tergigit. Ya itulah apa kan orang tua, ibu lah. Iya. Maksudnya dia mau kayak mana pun anaknya nggak tega dia memang. Ada juga kayak gitu sepupuku. Ya mungkin Prime juga kenal kan. Si Diki yang aku bilang yang pernah aku ceritain kan. Udah ikut audisi loh, aku bilang sama Brando gitu kan, ini nanti sepupuku kandung gini ikut, terus dikasih syaratnya sampai audisi kita suruh pulang, nggak dikasih pulang juga. iya pulang lah, maksudnya ya restu orang tua itu kan penting juga, yang kita pun yakin abang ini Prime tanpa restu itu tadi nggak akan sampai di titik ini. Kurasa pun dia bisa aja pertandingan pertama gagal karena terus udah gagal, aku bilang kenapa ada kemana udah aku bilang ya nggak usah pergi ya gitu kan. Nah, terus bang kira-kira selama ini kamu kan udah berapa pertandingan? 6 pertandingan nggak pernah kalah nih kan. Rahasianya apa? Kok bisa nggak kalah gitu kan? Maksudnya Bisa bagi-bagi sama. iya, maksudnya kayak misalnya ya kalau kita lihat lah faktor yang lain, gak usah sebut nama lah ya, pasti ada kalahnya, gitu, pasti ada kalahnya, walaupun ya kalah angka atau kalah apa, kalah KO gitu, maksudnya 6 kali itu kayak mana? Mempertahankan itu. Walaupun yang konsisten. baru ini juara gitu, tapi 6 kali itu kayak mana? Kalau rasanya latihan berdua latihan itu fokus ada. Maksudnya latihannya itu kayak mana gitu maksud gue. Maksudnya kan itu 6 pertandingan loh. Setiap pertandingan kan pasti beda-beda itu. Misalnya pertandingan pertama kami itu kendalanya apa, gimana persiapannya itu gimana? Mungkin bedanya sama orang, kalau orang lebih kayak mana ya bang? Beda-beda juga strategi gitu, beda lawan, beda permainan. Orang kan latihan ditengok lawannya, oh dia lemah di sini, tapi lupa lemahnya sendiri di mana gitu. Dia mau tengok. Nah, kalau aku latihannya, aku pribadi gitu, kekuranganku dulu ku benahi gitu. Kalau aku kemarin kurang di sini gitu. Baru aku tengok lawanku nanti, kalau ibaratnya aku tengok dia lemahnya tapi aku nggak tahu nyari lemahnya gimana gitu. Makanya kekuranganku dulu ku benahi, baru aku fokus strategi untuk lawan gitu. Berarti kamu analisis diri dulu lah ya, analisis dulu gitu. gitu. Terus itu persiapannya kalian satu pertandingan itu biasa berapa lama ini? Paling singkat itu 2 bulan. Itu udah mepet, udah singkat. Jadi 2 bulan lagi mau tanding, 2 bulan itu udah ekstra latihan dulu. Iya, kayak yang tanding aku terakhir ini kemarin itu termasuk singkat lah.
Itu berapa lama? Kayaknya 2 minggu. 2 bulan. Nggak sampai 2 bulan. Nggak nyampe lah. Ya, aku di Bali. Bulan 2 kita masih ketemu. Iya. Awal Bulan 2. Iya kan? Siang kita ketemu, aku berangkat ke Bali. Iya. Oh, Setiap kali bulan ketemu tiga, dia tapi langsung hari Seninnya dia berangkat itu. berangkat. Iya, hari Sabtu kami ketemu, hari Senin dia berangkat. 1 bulan 2 Iya kan? 1 bulan 2 minggu. Nah itu ngapain aja tuh? 1 bulan 2 minggu kayak mana? Berantem terus lagi. Tapi kan untungnya kan di Medan juga aku Ada latihan, iya. Kalau di Bali kemarin tinggal strategi aja. Yang penting jaga stamina, jaga kondisi aja. Terus lawan yang paling berat selama ini? Memang nggak melewati lah. Kalau Yang ini- terakhir ini kita atau sebelumnya dulu yang match ke berapa gitu. Yang ini agak Yang berat. paling berat. Kok dibilang berat semua Berat pastinya. ada gimana ya? Maksudnya susahnya masing-masing itu beda-beda gitu. Iya. Maksudnya yang gini loh. Dia ini harus aku pikirkannya ekstra gitu, Iya. detailnya ekstra gitu. Wah ini kalau aku selip di bagian ini gitu, atau main bawah atau main atas. Kalau lawan anak ini harus aku ekstra gitu. Iya. Ada nggak? Atau ya udah biasa aja gitu. Kalau yang kayak gitu yang apa ini lah Bang? Yang terakhir ini udah pasti karena ini kamu Ya. selain yang bertahan gitu. Selain itu, Kalau selain itu lawan Bang Jordan kemarin 3 pertandingan terakhir ini. Tiga pertandingan ini. Iya, Agak berat semua deh. Iya kayak Bang Jordan pas aku pertama masuk MM itu aku nengok dia udah bagus ini kayak gitu Bang. Terus aku bisa ngalahkan dia gitu. Iya. Terus yang kelima Bang Martin Sulaiman itu dia orang kayak mana? Orang lama juga di Jiu-Jitsu. Basic kami itu aku dari gulat, dia dari Jiu-Jitsu nggak jauh beda gitu. Iya. Dia juga kemarin pas kami jumpa 3 kali tanding nggak pernah kalah. Terus hampir semua kuncian semua, main bawah semua. Aku juga basicku dari gulat gitu. Makanya agak ini bagus ini gitu. Ya, aku tertantang gitu Bang. Kan selama ini aku jumpa sama yang beda basic, yang aku pemain grappling, jumpa sama striking gitu terus. Iya. Untuk yang awal kemarin. Pas striking ya. Iya striking. Baru Baru main atas Bang aja Martin terus. kemarin lah, Iya. yang sama hampir sama. Makanya waktu ronde 3 dia udah di bawah kan. 2. Enggak, dia menang ronde 2. Ronde dua. Wah, itulah. Udah capek. Udah selesai. Ada gede ya Bang. Udah. Maksudnya ini kalau Ibrahim main bawah ini udah selesai lah ini. Maksudnya dia di atas sudah nggak menguasai. Kan dibilang orang ini napasnya pendek ini. Dia nggak tahu kami dari ronde pertama kan udah tancap gas. Iya, Dia iya, nggak tahu betul, gitu. langsung Kalau digas. mental memang sesama grappling gitu. Tenaganya itu udah kayak mana? Udah cepat keluar gitu. Oh. Karena tekniknya udah saling baca, udah saling tahu. Oh. Kalau aku juga latihan aja sama-sama penggulat gitu. Udah pasti cepat capeknya gitu. Kemarin lawan Aib katanya pakai Indo beko-beko. Ada gitu Bang. Benjol-benjol dikit Bang. Iya, benjol. Oke. Tapi nggak apa. Ingat itu ya bang, cuman benjol. Seterangan abang itu cuma benjol. Ada dia rematch. Tapi pikir-pikir dulu lah. Nanti terulang. Aku nggak kebayang sih Bang. Nanti apa? Kecap lagi. Keluar lagi kecap kan itu. Ya. Tapi Ibrahim ini apa tuh? Dia juara ketiga. Orang Karo yang berhasil juara MMA ketiga ya kan? Iya. Dia yang ketiga. Dan mantapnya cuman dia yang apa? Cuman dia sekarang yang orang Karo juara MMA. Untuk sekarang. Iya. Itu sekarang mudah-mudahan depannya Terus lah. Iya lah, sabuk abadi kan gitu. Amin. Terus kemarin waktu kamu pulang kan, aku tengok kalau nggak salah di media sosial banyak kali penyambutan itu. Itu gimana ceritanya itu? Maksudnya penyambutannya dari PPM ya, kalau nggak salah aku. Teman-teman Itu- dari BPM. Itu memang kamu di dalam situ atau kayak mana? Atau memang orang itu khusus menyambut kamu karena selama ini udah support juga gitu? Atau gimana? Kalau itu Jadi PPM-nya ya, yang lain nanti kita bahas lagi. itu kan pertama aku kan selama ini disupport sama ada Mama Dani Sebaya. Ah, Dia ya, bisa oke. gitu, Bang. Terus dia Tahu, sebagai konsultasi di PPM itu, Heeh. aku nggak nyangka semeriah itu gitu Bang. Heeh. Aku Iya, gue tengok sampai pawai gitu Iya. ya. pertama Brando juga waktu juara pawai juga kan. Iya. Itu kalau nggak salah PMS ya tuh. Apa? PMS. Iya kan? Pokoknya itulah. Pokoknya ada juga ormas gitu lah. Tapi Oh. itu salah satu kebanggaan Bang.
Masyarakat itu senang kalau Bang Efren kan bisa juara, Iya. bisa membawakan nama daerahnya, bawa nama sukunya. Orang semua senang gitu. Ya memang nonton kita greget nggak terlepas dari semua tim antik ini. Sorry. Berarti dari bandara kan udah disambut mereka gitu. Iya, pas aku nyampe Kuala Namu disambut orang itu PPM Sumut, dibawa ke kantor PPM Sumut. Terus pas besoknya sampai di Medan, besoknya itu kami ke Niat ke Kawanjahe gitu. Itu up sendiri yang dari Medan pagi kami, aku nggak tahu dibuat kayak gitu. Dengan ya aku pun di mobil itu biasa pakai selop, aku pakai sandal gitu. pakai baju kaos. Terus memang nanti di kantor udah nyampe nanti pakai kemeja, udah siapin kemeja aku sama sepatu. Tapi karena aku nggak ada kepikiran dibuat Seperti ya. Berarti kan nggak tahu itu. nggak tahu bang, makanya aku Enggak maksud gue. Aku kan lihat di Facebook atau medsos lah, di Instagram lah. Rame nih gitu kan. iya. Gue pikir memang udah disetting gitu. Dari Bukit Kubu itu udah macet jalan, udah macet. Kami mikirnya ada demo gitu. Rupanya Rupanya mau demo yang gitu. Makanya pas sudah nyampe di situ aku pakai sepatu semua, nggak sempat pakai kemeja. Berarti di mobil itu? Di mobil. Iya. Udah turun kaca mobil itu, mau taruh gitu. Terus dari Medan kami masih satu mobil gitu. Satu mobil nyampe Prestasi Tubuh Perjuangan. Dari situlah diarak-arak ke keliling Kawanjahe dulu, baru balik ke kantor bupati. Berarti ke kantor bupati juga? Iya, kantor bupati. Apa ya? Ya sama perwakilan masyarakat. Diundang ke kantor bupati. Kalau diundang aku nggak tahu. Yang tahu aku cuman aku di antara orang PPM ke kantor bupati. Enda anak baik gitu. Mana sama kejuaraan gue ya? Gue pikir kayak berada kemarin ya. Suruh ke kantor bupati. Ya, Gue pikir di tempat bupati itu apanya? Memang tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya memang kita ke kantor bupati gitu kan. Tapi nggak tahu kan, aku nggak tahu. Entah memang bupati yang ngarahkan. Aku nggak ada di resto. Soalnya di anak-anak juga aku nggak ada dikabari gitu. Bingungnya kan gini bang. Aku sebelum kamu sampai sini kan ada flyer-flyer untuk perayaan di Paribun kan? Iya, kalau di Paribun itu aku udah tahu. Tapi kok kantor bupati, gue pikir gitu loh. Maksudnya Itu beda bang. Oh beda hari ya? Beda juga yang membuat apa arahan itu. Soalnya kan kalau misalnya apa biasanya gitu kan, kalau pemerintah udah juara gitu kan bikin flyer yang ya selamat untuk apa, ada fotonya gitu kan, ada acara di sini dibikin khusus gitu loh maksudnya dong. Tapi ya wajarnya sih pemerintah pun juga harus support kan. Ya iya. Bukan harus menang dulu gitu baru disupport. Iya. Kemarin ada dibilang beberapa hal gitu, mudah-mudahan lah nanti. Nah, mudah-mudahan. Ibaratnya enggak pun sama aku, sama yang lain gitu. Iya harus itu, karena harus muncul mempertahankannya bibit-bibit baru tuh harus Soalnya kan banyak juga kalau khususnya di Tanah Karo gitu, faktor-faktor dari Tanah Karo itu banyak. Itu banyak ya. Tapi banyak juga yang nggak tahu kemana dibuat apanya gitu. Betul. Iya kayak baru-baru ini ada maling di Kabanjahe kan. Betul kan? Itu contoh dia ikut MMA dan cuma nendang maling. Kan tahu kan? Tahu ya. Banyak bawang. Iya, yang ditendangin kepala mama-mama itu. Ih. Tapi keren sih bang, kalau misalnya di satu daerah gitu kan nanti terkenal juga dia. Iya. Kayak itu. Dan memang melahirkan kayaknya petarung-petarung hebat. Kabupaten Karo udah terkenal dengan itu selain sepak bola kan. Ya menurutku pemerintah harus ekstra keras. Ini dua bintangin bang. Karena pemerintahnya atau karena orangnya gitu? Ya, pasti orangnya dulu. Itu Ya kan kalau misalnya pemerintah yang support orang yang nggak apa gitu kan. Tapi ada titisan ini bulan dulu kan ada sama dia. Tapi Bang Efrem ini beda loh sama faktor yang lain yang kalau menurutku ini ya ini Bedanya gimana? mana tahu salah atau enggak, tapi bedanya ya itu di medsos sama orang aslinya sama. Enggak apa ya? Enggak Iya, sensasi. bukan soal sensasinya. Sensasinya namanya kita juara udah pasti Iya. semua mata tertuju pada kita ya kan, apalagi orang Karo, tapi
bedanya menurutku dia kayak mana di medsos ya kayak gitu. Kayak di medsos juga komen biasa-biasa aja dia. Maksudnya kalau nggak penting nggak di komen gitu kan. Dia kan kayak gitu kalau dia masih kayaknya nggak penting ini di komen gitu kan. Dia mau di tag 100 kali pun dia nggak komen gitu kan. Nah, yang aku lihat kayak Bang Theo kemarin, Theodorus ya kan, bukan Theodora kan. Theodorus kan. Gini kali. Iya, udah. Gini-gini penting maksudnya. Iya. Maksudnya dia kan Bang Theo orangnya ya gitulah. Katanya kemarin apa namanya sensasional. Brando juga sempat kayak gitu kan. Tapi abang ini kayaknya itu kayak mana caranya supaya nggak kayak gitu-gitu. Memang kamu Setelah kupikir-pikir gitu Pak, marga Ginting ini sekarang udah terkenal kok penyanyi dia, petarung bola dia. Aku takut siapa ini kan, selain dia petarung dia juga ada. Gimana ceritanya itu? Boleh nggak diceritain? Kemarin itu kami ada satu karya. Karena ya, Langsung gitu dia. data kan, tahu lah penyanyi dari laki-laki Karo tuh banyak ada marga Ginting. Iya. Ada Anta Prima Ginting, Usman Ginting. Liodra. Nah, Liodra Ginting banyak. Kan gitu ya. Nah, iya. Badminton juga Antonius Ginting ya. yang ngeteh-ngetehnya bangun ini ya. Enggak juga. Tiger Karo kan. Oh iya. Nah, kayak gitu. Itu kayak enggak kita dengarkan dulu. Itu kayak mana ceritanya waktu itu? Itu Enggak, kenapa kamu bisa terjun ke nyanyi lah? Takutnya nanti berubah profesi pula. iya, sebetulnya kalau aku Kamu gimana? nggak bisa nyanyi, Pensiun Pak. nyanyi, pensiun pensiun MMA atau lanjut lagi momen kerja tahun atau apa? Kalau akan memeriahkan kerja tahun atau Jadi bintang tamu tapi kolong-kolong gitu. Kita dengar dulu. Oke, siap. Iya, kalau aku kayak mana nggak usah nyanyi, ngomong aja pun sebetulnya Malas. malas terus bingung gitu. Bukan bingung apa tapi kayak malu gitu lah. Kalau di depan orang banyak itu PD ku itu Masih kurang. kurang percaya diri. Makanya kalau megang mic itu disuruh ngomong kayak mic itu kayak kepala luar jadi. Punya hancur deh. Taruh Iya, maksudku kenapa kamu bisa terjun ke dunia tarik suara gitu? kemarin Dunia tarik suara. sekitar bulan 4 kemarin bang. Nah, Tahun lalu. iya tahun lalu itu aku kan dekat sama ada penyanyi Karo juga Kak Tessa, sering kami chattingan apa gitu. Ditawarkan kakak itu, Kamu nyanyi. Dek kamu nyanyi Min, pakai lagu yang ini kata, kamu pilih nanti mana yang cocok katanya. Itu disuruh aku dengar, ada pilih satu. Pertama itu pun kakak itu bujuk aku susah juga om, gara-gara pede gitu aja. Iya, Bukan karena kamu pengen dibujuk gitu sama cewek. iya, enggak om. Oh enggak. Biasa. Aku belum siap gitu. Kalau sekarang pun ditengok orang lagu gitu, aku sendiri punya yang gini. Wih, wah, nggak percaya diri gitu. Tapi aku tonton, baca komennya kan asik juga. Tapi ini karena udah siap tanding, ayo udah nggak apa-apa lah gitu. Daripada nggak dilakukan sayang juga. Iya, soalnya apa juga tuh banyak komen kan. Aduh, Bang Ibrahim, selain bisa bertarung, bisa juga nyanyi. Soalnya bagus juga, ada ya. Karena menang. Karena menang. Kalau kalah nih mana kira-kira? Dulu kayak mana kata orang? Ya, Kalau ya. komennya itu paling ada nanti di pikiran, oh permainan tamu mau jadi perkompak. Iya. Kira-kira kapan match berikutnya? Yang Ini yang udah dijadwalkan bulan 8. bulan 8 ya? Iya. Itu faktornya? Kalau di bulan kemarin Yudi Cahya dari 2 minggu. Wah, dari mana? Jadi guys, ini sekedar info untuk pertandingan bulan 8 sih. Jadi kita ada kolaborasi sama Abang Efraim untuk membuat lagu official ya Bang. Iya. Jadi official entrance. ya official lagu untuk keringnya. Jadi kami Muslim Family memang selalu begitu Support. support kawan-kawan. Udah janji nggak Om ya? Udah janji. Memang berjanji. Kemarin itu aturannya lagu baru. Tapi Karena situasi. karena padat apa abang ini pun mau ke Bali atau apa gitu, jadi aku bilang kalau juara nanti bikin lagu baru kita bang. Nah karena soalnya kalau pakai laguku belum pernah ada yang dapat juara.
Dan kami udah patah itu. abang ini yang mematahkan. Ternyata kuasa Tuhan lebih kuat dari segalanya, dari segala mitos. Wih, luar Kalau biasa. lagu baru berarti juara lagi. Ya karena juara baru, lagu baru, Lagu baru. itu dia. Betul. Iya kan? Nah kan mantap dia, juara baru, lagu baru gitu. Mudah-mudahan kita kalah lah ya kan. Tahan terus. Aku harapanku jadi sabuk abadi karena belum pernah ada orang Karo di sabuk abadi. Betul. Iya kan? Betul. Bang Teo kemarin kalah aja, kalah ya kan? Dia 2 kali ya mempertahankan gelar kalau nggak salah. Atau cuma sekali? Sekali itu. Sekali kan, baru lawan sekali lagi kalah ya kan? Iya. Nah, itulah. Karena mudah-mudahan Bang Ibrahim ini adalah orang pertama yang punya sabuk abadi dari tanah Karo. Ya. Amin. Kalau kami dari kaula muda bilang ya pasti support lah sama Bang. Kita lah. Iya. Ya ini bapak-bapak kita sudah. Jadi ya kalau kami pastinya support terus Bang. Bisa kreatif kita di dunia yang kita senangi itu kan salah satu yang Iya, tapi yang nggak aslinya tau nggak lo? Yang nggak aslinya orang nanya, kalian dapat apa bikin lagu untuk Ibrahim itu ya? Iya, pertanyaan itu ya? iya. Ini jujur ya bang, aku bilang sama lu. Itu aku komen juga yang status banyak danu. Ya kan yang selamat pagi. Ada yang bertanya, sudah aku dapat apa membantu Painter Ibrahim juara dari awal. Dapat apa gitu kan? Aku komen di bawahnya. Aku juga sering minta kayak gitu. Dapat apa kalau Betul. bikin lagu untuk apa gitu-gitu kan? Ya aku bilang lah. Ya nggak ada dapat apa-apa. Support nih. Bilang maksudnya dukungan itu kan bukan maksudnya kita sama-sama berjuang, sama-sama survive saat ini memajukan diri kita masing-masing lah. Kalau soal dulu budaya itu kayaknya terlalu jauh lah. Memajukan diri kita untuk masa depan gitu kan. Kenapa nggak saling support gitu? Itu aja sih yang sering ku dengar bang. Emang abang ada bayar berapa? Gak ada. Karena ini orang yang kita tanya, dia bayar berapa? Tidak ada. Jadi dia mau datang sini nggak ada bayar apa? Ya udah. Dapat sentuh dunia. Itu tuh enggak Jadi kau ceritanya kalau mau dukung teman-teman yang fighter atau apa, ya udah dukung aja nggak usah. Nanti aku dapat apa ya? Nanti aku Langsung mikir feedbacknya. Iya, ya dukung aja. Belum tentu dukungan kita bisa, maksudnya bisa buat dia berhasil. Kalau aku ini yakin abang ini pasti Iya. jadi juara bertahan terus. Kalau aku yakin karena dari match yang terakhir itu yakin kita udah jadi nih gitu. Nggak nanggung lagi udah jadi nih bareng ini. Terus event terdekat dong selain itu pertandingan itu apa lagi? Paling nanti ada kejurnas, tapi di Sambo. Sambo, bukan di Sambo. Oh, Sini. oke. Sama olahraga itu olahraga baru dari Rusia. Oh, Itu Sambo, dia perpaduan sama-sama kayak MMA Dari juga. Rusia. Iya. ini juga penting. Dari Rusia. Wah, seperti yang mengenal seseorang. Itu kayak mana itu? Bang? Sama kayak MMA juga, tapi itu pakai kostum, Bang. Pakai bajunya kayak baju judo, pakai baju judo gitu. Terus pakai sepatu tapi tetap main pukul, main banting. Ya tahu bebas lah kalau. Iya. Oke, sekian dulu cerita kita sama Bang Ibrahim. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi, dan jangan lupa nanti kalau lagunya udah selesai, kawan-kawan bisa dengerin di YouTube Mejile Family Official. Oke guys, salam dari kami Mejile Family. Maju-maju!